bacalah Al-Quran dengan dialek orang-orang Arab. Kenapa mesti baca Al-Quran dengan dialek orang-orang Arab? Jawabannya karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, kenapa kita baca Al-Quran dengan dialek orang-orang Arab? Ya karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Contoh, kalau kita belajar bahasa Inggris, kita pasti ngikuti cara baca orang Inggris. Misal ya, dalam bahasa Inggris ada kata O, N, I. Menurut orang Indonesia, ini dibaca one. Orang Indonesia kalau lihat ini baca one, ya kan? Itu cara bacanya orang Indonesia. Tapi, kalau kita sedang belajar bahasa Inggris, pasti kita tidak akan membacanya one. Kita pasti akan membacanya one. Kenapa? Karena demikianlah orang-orang Inggris membacanya. Demikian pula Al-Quran. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Maka kita mesti ngikutin caranya orang-orang Arab dalam membacanya. Bukan membuat cara baca sendiri. Bukan kemudian berkata, saya orang Jawa, Ustaz. Jadi baca Al-Quran ya pakai gaya Jawa aja lah. Saya orang Sunda, Ustaz. Baca Al-Quran pakai gaya Sunda aja lah. Ya kita ini orang Melayu, baca Quran pakai baca Al-Quran dengan guna bahasa Melayu saja. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Baca Al-Quran harus menggunakan cara-cara orang-orang Arab. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan bil ghatil arabiyil mubin, dengan bahasa Arab yang fasih, yang terang, yang jelas. Makanya Ibnu Nazim, anaknya Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu ta'ala, mengatakan dalam syarah beliau atas Muqaddimah Jazariyah, apa yang beliau katakan? Apabila ada orang yang baca Al-Quran dengan tidak mengamalkan hukum-hukum tajwid, harusnya ikhfa, dia baca idhar. Harusnya idhar, dia baca idgham. Harusnya mad, dia baca qasar. Harusnya qasar, dia baca mad. Pokoknya nggak ngikutin kaidah tajwid. Maka kata beliau, kata Ibnu Nazim, anaknya Ibnu Jazari, apa? Seakan-akan dia ini sedang membaca Al-Quran dengan bahasa ajam. Seakan-akan dia baca Al-Quran tidak dengan bahasa Arab. Begitu. Dan yang dia baca akhirnya menjadi seperti bukan Al-Quran lagi. Nah, begitu ya. Maka penting bagi kita untuk memahami bagaimana caranya orang-orang Arab membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Kalau saja Al-Quran diturunkan dengan bahasa Minang, ya berarti kita mengikuti orang-orang Minang dalam membacanya. Kalau saja Al-Quran diturunkan dengan bahasa Bugis, ya berarti kita mesti mengikuti gaya-gaya orang Bugis. Masalahnya sekarang, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa Arab. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, yambaghi, ya, sudah sepatutnya bagi kita untuk mempelajari pronunciation yang tepat. Bagaimana orang-orang Arab zaman dahulu, di zaman sahabat itu melafalkan Al-Quran. Yang jadi masalah kita kan sekarang nggak ketemu sahabat. Di mana sahabatnya? Nggak ada. Terus gimana kita bisa mengetahui cara baca sahabat? Ya, ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Maka inilah pentingnya sanad. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa cara baca yang kita amalkan sekarang itu ada jalurnya. Ya mungkin nggak 100% sama. Tapi kalaupun menyimpang, menyimpangnya tidak jauh. Masih dekat sama cara baca sahabat. Kenapa? Karena dijaga oleh silsilah sanad, oleh kebersihan hati para ulama, dan oleh para ulama yang menulis kaidah-kaidah tajwid dalam kitab-kitab mereka.